Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang diferensial atau turunan. Masalah turunan ini mengacu pada masalah garis singgung dan kemudian berkembang menjadi masalah kecepatan sesaat. Sekilas, dua masalah ini tampaknya tidak saling berkaitan, namun sebenarnya merupakan masalah yang kembar identik. Banyak fenomena fisis yang melibatkan perubahan besaran, seperti misalnya laju pada suatu roket, inflasi pada nilai tukar, jumlah bakteri pada suatu jaringan, dan masih banyak hal lainnya. Setelah mempelajari konsep turunan, penggunaan turunan diaplikasikan untuk memecahkan persoalan yang menyangkut laju perubahan. Kita mulai dengan pembahasan mengenai kemiringan suatu garis singgung. Misalkan, kita punya sembarang fungsi dengan grafik seperti ini. Nah, anggap titik P sebagai titik tetap dan titik Q merupakan titik lain di sepanjang kurva yang nanti akan kita gerakan menuju titik P untuk mendapatkan suatu garis singgung. Apabila kita tarik garis dari titik P ke titik Q, maka kita akan mendapatkan garis tali busur atau biasa disebut juga dengan garis sekan. Nah, begitu seterusnya. Di setiap titik di Q itu, Q yang kita gerakkan didekatkan menuju P, kita tarik garis, kita akan memperoleh banyak garis tali busur atau garis sekan. Nah, selanjutnya perhatikan garis grafik di samping. Nah, kita misalkan kita punya grafik seperti ini. Ada titik P dan titik Q, kemudian kita tarik saja garis sekannya untuk nanti kita mendapatkan pendekatan ya nilai dari garis singgung tadi yang saya maksud. Nah, untuk mencari kemiringannya terlebih dahulu kita lihat titik-titik koordinat pembentuknya. Anggaplah Y itu sama dengan Fx, maka jika kita punya titik P seperti ini, kita punya koordinat x0, fx0, ya kan? Dan selanjutnya titik Q itu berarti mempunyai koordinat, anggaplah dia x1, maka y-nya adalah bernilai fx1. Nah, kemiringan garisnya atau biasa dulu kita sebut dengan M ya, dilambangkan dengan M, PQ itu artinya kemiringan garis dari P menuju Q itu sama dengan rumus gradien fx1 dikurang fx0 dibagi dengan x1 dikurang x0. Nah, lalu bagaimana untuk mencari garis singgung? Nah, seperti yang dijelaskan tadi, berarti kita akan membawa titik Q ini menuju titik P. Nah, seperti di gambar sebelah tadi ya. Artinya x1 menuju ke x0. Nah, garis singgung atau biasa ditulis M tan dari PQ itu bisa kita tulis sebagai limit x1 menuju atau mendekati x0 dari fx1 dikurangi fx0 di. Nah, perhatikan lagi rumus garis singgung yang sudah kita dapatkan tadi. Jika kita coba mengganti notasi, misal x1 dikurangi x0 itu sama dengan h, maka seperti di gambar tadi, kita akan membuat x1 sedekat mungkin dengan x0. Artinya kita membuat h mendekati 0. Nah, sehingga M tan bisa kita tulis sebagai limit h mendekati 0 dari fx0 ditambah fx0 plus h dikurangi fx0 dibagi dengan h. Contoh, kita perhatikan contoh di sini. Carilah kemiringan garis singgung pada kurva y sama dengan fx sama dengan x kuadrat di titik 2,4. Oke, kita perhatikan cara menjawabnya. Kita gunakan rumus yang tadi, M tan sama dengan limit h mendekati 0 dari fx0 plus h dikurangi fx0 dibagi dengan h. Nah, fx0 plus fxh kita masukkan ke rumus tadi ya. Rumus tadi kita tahu bahwa fx-nya sama dengan x kuadrat, maka kita tulis dulu f2 plus h ya, karena x0-nya tadi kan di titik 2 ya. Maka kita ganti 2 plus h dikurangi fx0 sama ya, x-nya tadi 2 berarti dikurang f2 dibagi dengan h. Nah, selanjutnya baru kita masukkan ke rumus fx-nya tadi yang x kuadrat. Maka limit h mendekati 0 dari f
2 plus H kuadrat dikurangi 2 kuadrat dibagi dengan H. Nah, kalau kita jabarkan, itu menjadi limit H mendekati 0 dari 4 ditambah 4H ditambah H kuadrat dikurangi 4 dibagi dengan H. Nah, kemudian kita sederhanakan dengan manipulasi aljabar sederhana sehingga kita peroleh limit H mendekati 0, H dalam kurung 4 plus H dibagi H. Nah, perhatikan di sini ada H di atas dan di bawah. Ini kita bisa bagi H dibagi H sehingga hasilnya 1 ya. 1 di bawah juga 1. Nah, semua bilangan dibagi 1 maka hasilnya adalah kembali ke bilangan itu sendiri. Maka kita tinggal punya 4 plus H. Dengan mensubstitusi H sama dengan 0, kita peroleh hasilnya adalah 4. Nah, setelah tadi kita membahas masalah garis singgung, selanjutnya kita lihat konsep turunan dari masalah kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat. Banyak masalah yang menyangkut objek yang bergerak dengan kecepatan berubah-ubah dapat direduksi menjadi masalah yang melibatkan garis singgung. Jadi kita lihat ya, dua masalah yang terkait dengan hal ini adalah kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat. Oke ya. Jika suatu mobil bergerak dengan kelajuan 75 km pada jalan yang lurus selama 3 jam, maka dapat kita katakan bahwa kecepatan rata-rata dari mobil adalah 25 km per jam. Nah, itu secara umum ya. Namun kecepatan rata-rata dari sebuah objek yang bergerak dalam satu arah sepanjang suatu garis adalah kecepatan rata-rata sama dengan jarak yang ditempuh dibagi dengan waktu yang dilampaui. Nah, namun sepanjang perjalanan itu tidak mungkin mobil tersebut konsisten dengan kecepatan 25 km per jam. Ada kalanya mobil lebih pelan ketika jalanan ramai, dan ada kalanya mobil lebih cepat ketika melewati jalan tol. Bahkan bisa saja berhenti ketika berada di traffic light. Nah, perhatikan grafik ya. Sini saya belum membuat grafik. Kita misalkan tadi masalah kecepatan ini kita misalkan seperti garis singgung tadi ya. Kita punya T0 yaitu waktu saat ke 0 dan T1 yaitu waktu ke 1. Dan kita tarik garisnya. Jika kita punya grafik gitu ya, S sama dengan Ft, maka kita punya titik T0, S0 dan titik T1, S1. Nah, kita perhatikan lagi gambar grafik di sebelahnya. Nah, untuk mendapat kecepatan sesaat, itu kita bisa mendekati T1 ini kita dekatkan ke titik T0. Nah, seperti tadi di garis singgung. Jadi jika kita menggunakan rumus kemiringan garis atau gradien tadi, kita akan memperoleh kemiringan sama dengan V rata-rata. Nah, untuk mendapatkan kecepatan saatnya kita dekati dia menuju ke T0, atau bisa kita tulis V sesaat ini, V sesaat itu sama dengan limit T1 mendekati T0 V rata, atau bisa kita tulis juga sebagai limit T1 mendekati T0 dari Ft1 dikurang Ft0 dibagi waktunya T1 dikurang T0. Untuk lebih memudahkannya, mari kita perhatikan contoh. Sebuah bola dijatuhkan dari sebuah menara 450 meter di atas permukaan tanah. Carilah yang pertama kecepatan rata-rata pada periode waktu 5 detik pertama. Kemudian yang B, kecepatan sesaat pada saat T sama dengan 5 detik. Dan C, kecepatan sesaat dari S terhadap T di titik T sama dengan T0. Begini penyelesaiannya ya. Jika jarak jatuh setelah T detik dilambangkan dengan S dalam kurung T atau ST diukur dalam meter, maka hukum Galileo dinyatakan dengan persamaan ST sama dengan setengah dikali G dikali T pangkat 2, dengan G sama dengan 9,8 meter per detik kuadrat atau 9,8 M per S kuadrat, maka ST sama dengan setengah dikali 9,8 dikali T pangkat 2 sama dengan 4,9 T pangkat 2. Nah, kecepatan rata-rata pada periode 5 detik pertama
Pi rata-rata sama dengan ST1 dikurangi ST0 dibagi T1 dikurang T0. Kecepatan rata-rata pada periode 5 detik pertama bisa kita hitung dengan rumus Pi rata-rata sama dengan ST1 dikurangi ST0 dibagi T1 dikurang T0 sama dengan S5 dikurangi S0 dibagi 5 dikurang 0. Nah, dengan rumus yang tadi berarti itu sama dengan rumus S tadi adalah 4,9 dikali T pangkat 2, berarti sama dengan 4,9 dikali 5 pangkat 2 dikurang 4,9 dikali 0 pangkat 2 dibagi 5 dikurangi 0. Nah, setelah kita hitung akan kita peroleh hasil 122,5 dibagi 5 atau sama dengan 24,5 meter per detik. Untuk soal yang B, kecepatan sesaat pada waktu T sama dengan 5 itu bisa kita hitung dengan rumus Pi sesaat sama dengan limit T1 mendekati T0 ST1 dikurang ST0 dibagi T1 dikurang T0 atau sama dengan limit T1 mendekati 5, karena tadi apa? Karena T0 nya adalah 5, dari rumusnya tadi lagi ya 4,9 dikali T kuadrat, T1 kuadrat dikurangi 4,95 dikali 5 pangkat 2 dibagi T1 dikurangi 5 atau sama dengan kita tulis limit T1 mendekati 5 dari 4,9 dikali T1 kuadrat dikurangi 5 kuadrat dibagi T1 dikurang 5 atau sama dengan limit T1 mendekati 5 dari 4,9 dikali T1 plus 5. Nah, kita substitusi T1 sama dengan 5 ke dalam nilai limit ini. Jadi hasilnya nanti T1 tambah 5 berarti 5 tambah 5 sama dengan 10. 10 dikali 4,9 maka hasil akhirnya adalah sama dengan 49 meter per detik. Nah, untuk yang jawaban C, kecepatan sesaat dari S terhadap T di titik T sama dengan T0 bisa kita hitung dengan rumus Pi sesaat juga, yaitu sama dengan limit T1 mendekati T0 dari T1 dikurang ST0 dibagi T1 dikurang T0 sama dengan limit T1 mendekati T0 dari 4,9 T1 pangkat 2 dikurangi 4,9 dikali T0 pangkat 2 dibagi T1 dikurang T0 sama dengan limit T1 mendekati T0 dari 4,9 dikali T1 pangkat 2 dikurang T0 pangkat 2 dibagi T1 dikurang T0 sama dengan limit T1 mendekati T0 dari 4,9 dikali T1 ditambah T0 sama dengan 9,8 dikali T0 meter per detik. Ya, itu contoh untuk masalah turunan ini jika kita tinjau dari masalah kecepatan saat. Ya, sekian video kali ini tentang konsep dasar diferensial atau turunan. Tadi kita membahas dua hal ya. Konsep dasar turunan ini berdasarkan dari permasalahan garis singgung dan permasalahan kecepatan sesaat. Silakan diulang-ulangi lagi kalau masih belum memahami dan perhatikan contoh tadi yang sudah saya berikan. Untuk lebih lanjutnya nanti kita akan lanjutkan di video berikutnya tentang diferensial atau turunan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.